Keesokan harinya, para murid Sekte Dao yang diajak ke kota Ji berusaha menjadi penjahat seperti saran dari Ruo Sui. Itu dilakukan sebagai solidaritas terhadap Su Wuzo. Dimulai dari Chen Changhe yang merampas telur, Wu Wuti yang mengambil bakpao tanpa membayar, bahkan ia menabrak orang tanpa merasa bersalah. Sayangnya orang-orang yang melihat perbuatan mereka tidak menganggap mereka penjahat, namun malah menganggap mereka sebagai orang sakit jiwa alias gila. Wudi masih ingin menunjukkan bahwa dirinya bukanlah orang baik dengan menghampiri orang yang menatapnya. Ia ingin meludahi orang tersebut, alhasil mereka pun menjauh karena takut ketularan gila. Su Wuzo yang diminta mereka untuk datang melihat pun bingung. Mereka ingin bersama Su Wuzo sebagai penjahat. Dengan begitu, Ruo Sui berpendapat Su Wuzo tidak akan menanggung kesalahannya sendirian. Menurut Su Wuzo, ide mereka ini terlalu naif, bukan belajar menjadi baik, malah belajar menjadi orang jahat. Chen Changhe yang tak memahami apa yang dimaksud Su Wuzo pun malah mengira jika dirinya kurang pantas menjadi penjahat. Karena hal itu dirinya pun menunjukkan kepada Su Wuzo bahwa dirinya punya bakat untuk berpura-pura menjadi penjahat. Ruo Sui menyemangati Chen Changhe. Chen Changhe berjalan santai menuju penjual semangka, ia pun menghentakkan kakinya hingga membuat penjual itu kaget. Chen Changhe menanyakan harga semangka. Ia juga bertanya semangka ini apakah sudah matang. Penjual itu pun meyakinkan Chen Changhe jika buah yang ia jual sudah pasti matang. Ia menunjukkan buah yang baru dipetik tadi pagi dari ladang, harganya murah, hanya 10 sen. Jika tidak manis tidak perlu membayar, jika masih mentah dirinya pasti akan memberikannya dengan gratis. Chen Changhe terlihat masih begitu baik, tak nampak seperti penjahat. Namun dirinya ingat dan berusaha menjadi penjahat. Ia pun seolah-olah tak percaya dengan penjual itu dan ingin membuktikan dengan pedangnya. Maksudnya ia ingin membelah buah itu untuk membuktikan benar tidaknya perkataan penjual. Sayangnya setelah dibelah buah itu pun masih mentah. Penjualnya pun mengumpat dan sedikit tak rela jika harus memberikan buah itu secara gratis. Namun siapa sangka Chen Changhe malah ingin membayarnya 9 sen, 1 sen lebih murah dari harga aslinya. Tentu penjual itu akan menjualnya 9 sen dan mengira jika orang di depannya ini adalah orang bodoh. Chen Changhe memotong buah itu dan memberikannya kepada rekan-rekannya. Chen Changhe menanyakan bagaimana penampilannya barusan. Wu Wudi berpendapat bahwa Chen Changhe sudah mirip layaknya seorang penjahat. Ruo Sui memuji Chen Changhe. Su Wuzo mengambil buah itu dan mencoba memakannya. Baru saja gigitan pertama dirinya sudah memuntahkannya karena rasanya sangat tidak enak. Wu Wudi dan Ruo Sui ingin melakukan suatu hal lagi dan meminta Su Wuzo untuk melihatnya, namun sayang Wudi malah dikejar oleh anjing. Ruo Sui merebut makanan dari bocah cilik dan membuat bocah itu menangis. Emaknya pun ngomel gak karuan. Benar saja mereka semua tak layak menjadi penjahat karena masih ada hati yang baik. Ruo Sui yang tak tega pun terus-menerus meminta maaf kepada si emak. Chen Changhe menanyakan pendapat Su Wuzo tentang mereka bertiga yang melakukan hal tak berguna. Mereka bertiga ditambah Su Wuzo, sejak saat ini mereka berempat akan menjadi 4 penjahat dari Sekte Dao. Dengan apa yang mereka lakukan, menurut Wudi orang-orang kecil itu tak akan berani lagi mengacaukan Sekte Dao. Su Wuzo tentu tidak senang karena sebenarnya bukan itu yang dirinya inginkan. Beberapa saat kemudian Su Wanwei berlari, ia memberitahu kabar buruk. Senior Gengyong dipukuli dan terluka parah. Tentu hal itu membuat Su Wuzo kaget bukan main. Seseorang sedang berusaha mengobati Gengyong. Nampak orang itu kecewa dan berkata bahwa sudah tidak ada harapan. Gengyong mengira bahwa dirinya masih bisa diselamatkan. Sang dokter memberitahu jika penyerang itu menaruh kekuatan gelap di dalam tubuh Gengyong. Begitu seseorang datang untuk menyelamatkan, energi gelap itu akan langsung menghancurkan hati Dao-nya. Luohi masih belum percaya jika tidak ada solusinya. Lantas ia bertanya kepada sang dokter, harus ada ahli medis untuk mengambil tindakan, kalau tidak dia pasti akan mati.
Tak berapa lama ketika dokter itu ingin pergi, Suwuzo datang membuka pintu sembari meminta mereka untuk tenang. Ia mengatakan bahwa senior geng Yong akan baik-baik saja. Dirinya bisa menyelamatkannya. Ia pun merebut tas milik dokter. Suwuzo mengatakan jika dirinya mengetahui sedikit keterampilan medis. Dokter itu pun mengingatkan Suwuzo jika Suwuzo tak mengobatinya, dia akan bertahan 10,5 hari. Tetapi jika kau mengobatinya, dia mungkin akan segera meninggal. Dokter biasa tak bisa menghindari kekuatan gelap itu. Kekuatan gelap ini bergerak, orang-orang bisa mati. Suwuzo meyakinkan dokter itu dan memintanya untuk tenang. Luohi juga berpikiran sama dengan sang dokter, ini bukanlah main-main. Ruo Sui menyarankan untuk meminta bantuan pada ketua sekte Mo Daosian. Geng yang tak yakin dengan Suwuzo, ia pun juga sependapat dengan Ruo Sui untuk menunggu sampai ketua sekte datang. Suwuzo tak menerima pendapat Geng Yang dan meminta Geng Yang untuk percaya kepada dirinya. Geng Yang masih takut. Suwuzo membangunkan Geng Yang dan segera memulai pengobatannya. Dokter itu meminta Suwuzo menunggu karena Suwuzo telah menusuk semua titik lemahnya. Geng Yang pun muntah darah setelah Suwuzo selesai melakukan pengobatan. Dokter itu marah-marah dan mengatakan bahwa dirinya tadi sudah bilang untuk tidak main-main. Ia takut Geng Yang tidak bisa bertahan lagi. Suwuzo tak mendengarkan ocehan dokter itu. Ia segera duduk santai karena dirinya yakin Geng Yang telah sembuh. Geng Yang saat ini merasa sakit di dadanya, sepertinya sudah berkurang. Ia merasa darah beracun telah dikeluarkan dari tubuh. Tentu hal itu membuat dokter tersebut kaget, tak percaya akan apa yang ia lihat. Ia pun memeriksa Geng Yang untuk memastikan. Ia lebih terkejut lagi setelah mengetahui jika hal itu benar. Geng Yang pun tertawa senang karena dirinya telah terselamatkan. Dokter itu pun berlutut dan memberi hormat kepada guru besar Su. Ia meminta maaf atas ketidakpercayaan dirinya sebelumnya. Suwuzo meminta dokter itu untuk tidak perlu segan. Wuzo mengatakan bahwa dirinya masih muda, masih memiliki pemahaman dangkal tentang keterampilan medis, tidak berani disebut guru besar. Dokter itu tetap menganggap Suwuzo orang yang berbakat dan layak disebut sebagai guru besar. Suwuzo menyerahkan kembali kotak berisi jarum kepada dokter itu. Tak disangka setelah ia menyentuh kotak tersebut, dokter itu mendapatkan penjarahan. 他是看了许师兄的医术之后才悟到的。天啊，竟然悟到了！ Dan Chang He tak menyangka Suwuzo selain mempunyai bakat yang luar biasa dalam bela diri, ternyata juga ahli dalam kedokteran. Ruo Sui menjadi semakin kagum kepada Suwuzo yang memiliki sikap rendah hati dan pendiam. 的性子实在让人敬佩啊！他这般低调内敛的许师兄从未向我们提起过。